Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 16 Juni tahun 2025. Kemarin market naik. Ya, sesuai prediksi ya. Hanya saja memang sesuai prediksi juga belum sampai ATH ini. Kemarin soalnya kan di 380-an ya, low-nya bahkan lebih rendah. Jadi kalau ke 3.500 ya kejauhan gitu, kecuali ada sesuatu yang besar. Dan sebenarnya ada sesuatu yang besar. Will tiba-tiba nyerang Iran. Nah, weekend kemarin Iran sudah membalas. Nggak tahu apakah akan berbalas rudal lagi. Yang jelas itu menimbulkan kekhawatiran sehingga pagi ini pun terjadi gap. Ya biasa sih ya, weekly gap itu biasa. Gap antar minggu seperti ini juga itu biasa. Nah sekarang seperti biasa juga dikoreksi dulu untuk nutup gap. Nah, ini open di atas open sebelumnya. Untuk daily, weekly pun seperti itu ya. Ya pasti. Open di atas open sebelumnya. Ini tugasnya ngejar high, tapi hari pertama sudah kena. Ya pagi-pagi ini sudah kena. Apakah dia lanjut naik lagi atau koreksi turun? Pertimbangannya banyak, terutama di fundamental. Secara teknikal, ini sudah masuk overbought lagi nih. Harusnya koreksi memang ini untuk daily. Dan sebelumnya kita cek dulu untuk kalender ekonominya. Hari ini ada di jam 19.30 ada New York Empire State Manufacturing Index. Diperkirakan naik sih memang, cuma masih negatif dari minus 9,2 menjadi minus 5,5. Nah, secara keamanan nih. Nah, itu biasanya kan artinya baik untuk ekonomi ya kalau nilainya membaik, cuma masih negatif gitu loh. Jadi sepertinya masih membebani ekonomi justru. Nah, secara keamanan juga selain perang di Timur Tengah, ini Amerika juga lagi rame. Habis ada demo gede-gedean, jarah-jarahan gitu kan ya. Saya belum tahu kabarnya hari ini. Ya, biasalah mereka sering memutarbalikkan fakta, menutupi fakta gitu ya. Yang jelas yang sempat muncul itu ada demo besar-besaran, kerusuhan sih tepatnya. Di Los Angeles maupun di New York dan beberapa tempat lain. Nah ini buruk untuk ekonomi Amerika, buruk untuk dolar, biasanya baik untuk emas. Nah apakah ini akan mengejar ke all time high? Dugaan saya seperti itu. Hanya saja secara teknis nih, ini kan waktunya koreksi gitu ya. Kita lihat dulu di 4 jam, 4 jam juga overbought, waktunya koreksi. Dan tren 4 jam masih sangat-sangat bullish. Kemudian untuk perkiraannya nih, support resistennya nih, nyari resistennya susah ya. Resistennya harus jauh ke belakang gitu. Jadi saya pikir dia akan ke sekitar 60 ya. Sebenarnya di sini ada 55. Kemudian sekitar 60-70. Tapi saya biasa pakai berapa 60 ya. 65 ya untuk resisten 1. Resisten 2 kemungkinan di sekitar sini 80-an gitu ya. Kemudian baru ke all time high. Apakah bisa naik lebih tinggi? Bisa sih, bisa aja ya. Cuma ini kan market hari ini nih, low-nya ada di 33. Jadi kalau ke 500 dia perlu sekitar 70 ke atas. Ya agak berat sih. Tapi ya sama dengan hari Jumat kemarin saya bilang, jika tidak hari ini, mungkin minggu ini. Bukan laku ya, cuma ini memang udah deket. Jadi waktu hari Jumat kan saya bilang kalau tidak hari ini, maksudnya hari Jumat mungkin minggu depan. Nah mungkin minggu ini. Kalau nggak lagi ya bulan depan. Karena kan sudah hampir pergantian bulan nih. Tapi nggak sih, masih 1 minggu lagi ya. Masih ada peluang untuk nyenggol all time high. Dan memang sih gejalanya ke situ. Gejala. Sakit kali gejala. Tapi kita lihat ya, kemana sih sebenarnya. Kita balik ke 1 hari aja. Nah ini candle 1 hari, ada low di sini. Kalau kita ngomong pendek, ini high di sini kan ya. Ini harusnya itu ke sini, ya kan, all time high. Bisa lebih tinggi lagi, ya bisa.
Tak pindahin sini aja kalau gitu. Ini angka berapa nih? Nggak kelihatan. Oh, ini all time high-nya di sini ya. Ini belum, kalau dari sini belum all time high. High yang sebelumnya aja di sini. Ini sih deket sama aja. Berarti target berikutnya ada di 3544. Oh, tinggi juga. Bahkan ada yang mengukur sampai 3.700. Bahkan ada yang bilang 4.000. Kalau nggak tahun ini, tahun depan katanya. Nah, itu secara teknikal. Tapi ingat ya, ini sudah overbought. Bisa sewaktu-waktu dikoreksi. Yang 1 hari, yang 4 jam juga overbought. Bisa sewaktu-waktu dikoreksi. Kemudian di 1 jam, ini sudah netral, mulai menghadap ke bawah. Apakah koreksinya akan segera dimulai? Karena di 15 menit, wah, malah sudah selesai. Di 15 menit sempat menyentuh oversold, lalu balik naik lagi ke zona netral. Sekali lagi bagi saya ini tanda-tandanya masih up. Tanda-tandanya masih up. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini adalah khas banget pola uptrend. Dan kalau jangka panjang lagi nih, di Desember 24, trennya cakep banget. Padahal kalau mundur lagi nih, grand trendnya ini memang uptrend. Untuk peluang turunnya, tadi baru ngomong peluang naik ya. Peluang turunnya, peluang koreksinya, kita balik lagi ke 4 jam, ke kisaran 400 ya, 430 dulu, sorry, ke kisaran 430, kemudian baru ke 400. Saya pikir situ aja untuk turun. Lebih rendah lagi ya mungkin ke 380. Kira-kira seperti itu. Support resisten sudah saya sampaikan. Tren juga sudah saya sampaikan, kemungkinan masih sangat uptrend. Tapi diingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.